Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channelnya sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kesah, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit atau sesatkan, teman guys yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas tentang perang antara pekerja migran Indonesia sama rentenir ya cuy ya. Ini rentenirnya di Samsuipo sana ya cuy ya. Ini rentenirnya udah mau tutup ya, udah kecewa sama kalian gitu, sampai ngomong sama kayak Tisam ya, kayak Sam, kamu tahu sendiri kan, pekerja migran itu lalai dalam membayar, padahal kita lo ngasih pinjaman uang itu, ya kan, dia lupa tuh mohon-mohon ke kita gitu kan, ya ini versi yang punya duitnya gitu kan. Nah, Kaisam juga patut menegur ya pekerja migran yang lalai dalam membayar apapun alasan kalian. Walaupun kalian ditipu sama teman, atau uangnya dipinjam sama teman, atau kebodohan kalian yang meminjamkan data untuk teman kalian. Sebenarnya ini jangan salahkan siapa-siapa. Ini adalah salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu mau dibegitukan sama teman kamu? Kenapa kamu mau dimanfaatkan oleh teman kamu yang membuat hidup kamu hancur, ya kan? Tapi bukan berarti ini menjadikan alasan kamu untuk tidak mengambil dokumen dengan nilai hutangmu ya cuy. Itu tetap salah ya. Ini juga Kaisam harus negur pekerja migran yang yang salah kaprah gitu ya. Menurut Kaisam ini salah kaprah mbaknya ya. Jadi ceritanya waktu malam minggu dia mengirimkan sebuah video ke Kayatisam. Kayatisam pikir ini video cuma dikasih tahu ke Kayatisam. Ternyata Kaisam itu juga mendapatkan informasi dari teman-temannya juga, bahwa video itu sudah disebar ke teman-temannya juga. Tapi alhamdulillah Kaisam bisa keep ya, walaupun Kaisam juga nggak ngasih ke rentenirnya kalau dia itu mukanya diviralkan sama si pekerja migran ini. Sampai pada akhirnya si pekerja migran ini ngomong sama Kaisam, kasih tahu ke yang lainnya kalau misalkan di Samsuipo sekarang lagi dipoking sama agent saya, katanya seperti itu cuy. Kaisam itu kan nggak langsung mengiyakan ya apa yang tindakan pekerja migran. Kaisam harus telusuri dulu gitu informasinya. Rentenir mana yang kamu poking? Itu di Samsuipo atau Samsuipo kalau nggak salah, di situ. Di Samsuipo apa di TST gitu? Samsuipo kayaknya. Jadi si pekerja migran ini sudah tanda tangan kontrak cuy, tanda tangan kontrak sama agensi ini ya. Dia sudah tanda tangan kontrak dan dia paspornya digadai, cuma punya uang $500. Nah, dia sudah minta baik-baik tuh sama si rentenirnya. Rentenirnya itu nggak mau ngasih, karena ya gimana dia harus laporan ke kantor gitu, sedangkan dia hutang aja 5.600 gitu coy. Nah, tagihannya itu sudah di angka 7.000 atau 11.000 gitu tagihan rentenirnya itu. Nah, pengakuan si pekerja migrannya, dia sudah membayar jasa 2 kali dan ada uang $500 pada saat itu. Ya rentenir itu kan nggak mau ya, lebih baik ya dokumen dibuang gitu daripada saya rugi gitu perusahaannya. Karena si rentenir ini kan punya perusahaannya cuy ya. Dia juga harus sewa gedung. Kalian tahu sendiri kan sewa gedung di Hong Kong itu mahalnya gimana. Dia juga harus sewa pegawai. Dia juga harus butuh makan dan lain-lain. Makanya mereka itu berbisnis seperti ini. Sedangkan kita gitu tiba-tiba udah lama nggak tahu kemana, tiba-tiba datang cuma bawa $500. Perasaan rentenir itu kan pasti gila aja, kamu udah ditolong, udah nginjek-nginjek gitu kan. Jadi ya wajar aja nggak dikasih. Nah, sampai pada akhirnya tindakan agen barunya ini membantu si pekerja migran ini supaya datanya ini keambil dengan cara melaporkan kepada polisi. Sampai pada akhirnya di situ berdebat cuy. Si rentenir ini dimarahin sama polisinya. Ya udah kamu kembalikan sudah dokumennya katanya. Ya, ini ibaratnya agen yang barbar aja ya. Tanpa diselusuri, yang penting dia itu gimana caranya si pekerja migran ini masih bisa diproseskan majikan baru gitu, tanpa harus tahu dia ini salahnya di mana. Harusnya kan kalau misalkan memang ini di backup sama agennya, ya agennya harus keluar dana talangan dong untuk memproseskan, karena si pekerja migrannya yang salah, bukan rentenirnya ya. Hutang tetap harus dibayar, tapi si agennya ini mempokingkan, alhasil rentenir ini kedesak dan dikembalikan itu si paspor dengan pekerja migran ini, dengan sakit hatinya si rentenir ini ya cuy ya. Akhirnya si agent sama si pekerja migrannya ini pulang dengan rasa bangga gitu, menang dari rentenir, tapi tanpa berpikir dampaknya seperti apa ya. Udah setelah itu cuy, apa yang terjadi? Besoknya ini kan hari Minggu ya, harusnya kan si rentenir ini buka. Banyak teman-teman kita yang mau ngambil paspornya, ternyata dipersulit sama rentenir ini. Dampak ya yang kalian lakukan ini berdampak juga kepada teman-teman kita yang lainnya. Akhirnya apa, si rentenirnya ini ngambek cuy.
nggak mau buka kantor, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si teman-teman kita yang mau ngambil paspor ini disuruh transfer uang dulu, baru paspornya dikembalikan. Nah ini aja ya. Kadang dampaknya ini terjadi dengan kita juga. Sampai pada akhirnya pada ngomong sama Kaisam, saya gimana ini kantornya nggak buka katanya. Iya, karena ngambek ya kan. Akhirnya Kaisam telepon si pihak si rentenirnya ini. Kenapa? Saya juga tahu kalau kamu diviralkan, saya bilang kayak gitu. Iya, akhirnya dia mengungkapkan tuh semuanya. Nah, kata si rentenir ini, ya udah, kalau misalkan dia mau paspor ya dia bayar dulu. Ya ini ya, yang menjadikan ketidakenakan untuk kita gitu ya cuy ya. Jadi dampaknya ke kita semua. Oke, buat kalian yang mungkin mau ngambil paspor dipersulit seperti ini, disuruh kirim uang, mintalah kode bank atas nama bosnya ya. Jadi jangan Alipay atau WeChat gitu. Karena apa? Karena bisa aja WeChat dan Alipay ini susah diselusuri kalau pura-pura nggak masuk gitu cuy. Jadi kalau bisa menggunakan akun bank ya cuy ya. Jadi akun bank. Kalau misalkan BOC ya berarti kamu tinggal setorkan aja ke BOC. Begitu kamu sudah setor resitnya, kamu bawa untuk ambil paspormu. Kalau dipersulit dan bohong ini rentenir, setidaknya transferan uang ini kamu bisa pokingkan ke polisi. Jadi akun bank itu bisa dilaporkan. Ya, jadi usahakan jangan memasukkan uang kepada barcode, WeChat atau Alipay atau Bank Indonesia. Usahakan minta akun bank dari bosnya itu sendiri, oke? Supaya bisa dipoking kalau dia tidak tepat janji. Dan kalian juga harus bisa nego, jangan mau aja dibayar lebih banyak ya cuy. Kalau kalian utangnya 7.000 ya 7.000 8.000 oke lah untuk ambil ya cuy ya. Tapi kalau misalkan sampai 15.000 ya nanti dulu gitu kan. Ini hitungannya gimana? Aduh, ada-ada aja. Menurut kalian nih, yang salah siapa, rentenirnya atau yang poking tadi? Nah, kabar-kabar sih rentenirnya ini nggak terima cuy. Katanya mbaknya yang tadi yang poking itu dipoking balik sama rentenirnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya si rentenir ini jadi mempokingkan balik ini mbak, kan punya datanya ya. Nanti kan dia kan lagi tunggu visa tuh. Mungkin nggak visanya turun? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi buat kalian jangan dicontoh ya. Kalau misalkan kalian uang interminitnya setidaknya ambillah di pokok hutang ya cuy ya. Oke, Kaisam itu walaupun Kaisam menyarankan anak seperti ini, Kaisam itu pasti akan menyarankan dia untuk bikin SPLP aja kalau duitnya nggak cukup. Karena apa? Karena dia juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi hutang sama rentenir, bener nggak? Nah, orang-orang yang Kaisam arahkan ke SPLP itu karena dia nggak punya uang untuk ambilnya, daripada Kaisam itu jadikan dia overstay dan Kaisam juga udah negosiasi dengan rentenirnya nggak dikasih, ya sudah, mau nggak mau ya kalian pulang aja ke Indonesia ya, tidak memaksakan untuk mengambil dokumen kalau teman Kaisam sendiri yang salah ya. Jadi buat kalian anggarkan tuh segera ambil dokumen kalian sebelum menyesal. Oke, buat kalian tuh hati-hati ya, kantornya udah mau tutup tuh, memang karena big problem, karena udah rugi banget ini si rentenir. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.